Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kita kembali mengudara di Pertamina Mandalika International Street Circuit untuk bersama-sama melihat dari capaian terkini atau progres terkini yang masih dilakukan untuk persiapan menyambut ajang balapan MotoGP di tahun 2022 mendatang. Ya, buat tonton yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang, dan buat kalian semua yang sudah mengklik video ini, saya ucapkan sehat selalu ya. Semoga saja kita semua dipermudahkan segala urusan dan dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, di kesempatan hari ini kita langsung saja menuju ke zona lintasan sirkuit Mandalika. Kita berada di tikungan pertama seperti yang kita lihat di sini ya. Pengerjaan lanjutan perbaikan di sisi sebelah kanan trek lintasan, yaitu di tikungan pertama yang langsung berbatasan dengan curb area. Saat ini masih dilakukan untuk penyelesaian pengerjaan untuk lebih rapi ya. Ya, jadi modelnya seperti ini ya, dilakukan pembakaran di bagian trek lintasan. Ini merupakan stone matic aspal tentunya, jadi progres untuk perapiannya tidak begitu sulit karena memang aspal ini sangat canggih sekali guys ya. Jadi jangan khawatir buat teman-teman semuanya mengira bahwa di bagian aspal tersebut ketika ada terkelupas seperti ini maka akan terjadi sesuatu bumpy atau apa bagaimana sebagainya, tidak ya. Semuanya aman terkendali. Ya, di sini juga untuk bagian drainase sisi sebelah kanan seperti yang kita perhatikan bersama-sama ya. Pengerjaan pada hari ini masih terus dilakukan. Tinggal beberapa bagian di sini, satu pipa lagi maka akan terkoneksi dan akan tersambung secara sempurna untuk penambahan bagian resapan air di bagian sisi sebelah kanan ya. Trek lurus menuju yang pertama itu. Luar biasa ya, hari ini sudah selesai untuk bagian pemasangan untuk pipa atau penambahan sistem drainase yang berada di sisi kanan tersebut. Oke, di kesempatan hari ini kita akan bersama-sama untuk upload pelintasan buat kalian semua, untuk kita bersama-sama melihat dari kondisi dan situasi dari hasil pengerjaan di drainase terutama ya, maupun pengerjaan di bagian-bagian trek lintasan, pemotongan rumput juga maupun paddock area kita akan sama-sama perhatikan. Ya, seperti yang kita ketahui, Indonesian Tourism Development Corporation atau ITDC ya, BUMN pengelola kawasan ekonomi khusus KEK Mandalika atau The Mandalika fokus meningkatkan kelengkapan penyelenggaraan balapan serta sarana dan prasarana pendukung Pertamina Mandalika International Street Circuit ini. CEO Mandalika Grand Prix Association atau MGPA ya, Cahya Diwanda mengatakan peningkatan fasilitas pendukung dilakukan sebagai persiapan dalam menyambut event MotoGP Moto Live AM Superbike World Championship WSBK 2022 nantinya. Ya, syarat dan ketentuan dalam penilaian homologasi tersebut berdasarkan Federation International de Motorcyclism FIM guidelines, diantaranya adalah additional protective device, track marking, verge, and run-off area and gravel beds. Kemudian tire barrier, ya, front, start light, long lap the track, ya, both side, pit lane exit, starting grid, marshal post, like funnel and equipment track, marshal and equipment track, maintenance, drainage system, dan long lap penalty zone. Guna memenuhi kelengkapan ini, ITDC ya, grup telah berkoordinasi secara intensif dengan sejumlah pihak, yaitu Ikatan Motor Indonesia atau IMI ya, Dorna Sport, dan FIM. Kami optimistis ya, semua persyaratan untuk dipenuhi dan lolos homologasi sebelumnya balapan MotoGP berlangsung, kata Haji dan keterangan tulis kemarin ya, di Jumat kemarin tentunya. Sementara itu, Direktur Operasional dan Inovasi Bisnis ITDC Ari Prasetyo menyambut gembira pengumuman Dorna Sport yang telah menetapkan pelaksanaan MotoGP Indonesia pada tanggal 18-20 Maret ya, 2022 dan WSBK pada 11-13 November 2022. Ini merupakan bukti kepercayaan Dorna ya, dan kesiapan Pertamina Mandalika International Street Circuit dalam menggelar event balapan motor berkelas dunia tentunya. Saat ini ITDC tengah menyiapkan perbaikan akses keluar masuk kendaraan ya, pedestrian dan saluran drainase di sekitaran sirkuit. Penataan landscape serta penyelesaian pembangunan pit building non modular part tentunya ya. Di samping itu juga dibangun tambahan grandstand 11 titik
yang mengelilingi sirkuit untuk kenyamanan penonton nantinya. Penambahan grandstand ini diperlukan sebagai antisipasi jumlah penonton MotoGP yang diperkirakan akan lebih banyak daripada WSBK. Seluruh pekerjaan ini ditargetkan akan selesai pada awal Maret 2022 mendatang. Selain meningkatkan kelengkapan sirkuit serta sarana dan prasarana sirkuit, ITDC juga berkomitmen meningkatkan kualitas penyelenggaraan event balap motor di Pertamina Mandalika International Street Circuit ini, sehingga penyelenggaraan balap motor tahun depan akan lebih baik dan memenuhi ekspektasi semua pecinta balap motor Indonesia tutup hari. Ya, jadi segala sesuatu akan dipercepat tentunya untuk persiapan di tahun 2022 ini. Seperti yang kita ketahui tadi ya, sempat kita dengar juga untuk 11 titik tempat untuk pembangunan grandstand saat ini sudah mulai dikerjakan di depan sana ya. Di tikungan ke-4 menuju ke-5 juga sudah mulai dilakukan untuk pembersihan atau pemerataan di bagian sisi kanan tersebut. Begitu juga untuk pengerjaan lanjutan di bagian belakang pedok seperti yang kita perhatikan di sini ya. Lanjutan juga terus dikerjakan, dilakukan pengecoran di bagian belakang tersebut untuk jalur logistik nantinya akan berada di belakang bangunan pit building itu ya. Dan di sini kita kembali ke trek lurus yang mempunyai panjang 700 meter dan sepanjang di depan sana bisa kita lihat bersama-sama untuk pengecatan di bagian pintu untuk pedok terlihat menghitam semuanya ya. Dari sisi kanan menuju ke ujung sana sudah dilakukan pengecatan. Luar biasa sekali ya. Nantinya untuk MotoGP akan digunakan 2 ruangan untuk bangunan pedok tersebut ya, untuk para kru dan para pembalap tentunya. Ya, kita di sini akan maju ke depan untuk melihat situasi dan kondisi bagaimanakah aktivitas pengerjaan di tikungan yang ada di depan sana, baik pengerjaan untuk bagian sisi zona dalam juga ya, maupun untuk pengerjaan untuk saat ini yang masih terus dilakukan. Oke, di sini kita berada di tunnel pertama seperti yang kita perhatikan untuk pengerjaan lanjutan di bagian pondasi tribun. Di sini ya sudah dilakukan pemadatan, tentunya tinggal dilanjutkan untuk pemasangan di bagian papering block atau modelnya nanti akan dicor ya. Kita akan sama-sama untuk melihat dari pengerjaannya. Ya, saat ini tentunya masih dimeetingkan, masih terus dilakukan untuk persiapan segala sesuatu untuk melanjutkan dari pengerjaan di bagian tribun yang berada di sisi kanan trek lurus menuju tikungan pertama tersebut. Ya, di sini kita kembali ke trek lintasan dari tikungan pertama seperti yang kita perhatikan di sini ya, untuk sistem drainase sisi sebelah kanan yang kemarin sempat terjadi genangan air di sini dan sekarang sudah tersambung untuk hari ini ya. Menjelang sore hari ini seperti yang kita perhatikan di sana, para pekerja sudah menyelesaikan untuk pemasangan sistem drainase yang langsung terkoneksi ke bagian sisi kanan yang ada di sini. Ya, begitu juga untuk pengerjaan di tikungan pertama ya, di sini terus dilakukan untuk perbaikan di sisi trek lintasan ya, supaya semuanya siap nantinya untuk trek lintasan tersebut yang sempat kemarin terjadi sedikit perubahan ya, supaya lebih siap dan lebih mantap untuk gelaran MotoGP di tahun 2022 nanti. Oke, di sini kita lanjut kembali untuk melihat dari situasi dan kondisi di sore hari ini dan kita beralih ke sisi kanan seperti yang kita perhatikan di sini ya. Nah, ini untuk pemerataan di bagian kanan sudah terlihat jelas ya untuk para warga yang di sini kemarin ada warung dan sebagainya, sekarang sudah diratakan di sini untuk lanjutan pengerjaan. Ya, terlihat ada beberapa alat berat di sini masih terus melakukan untuk pengerjaan lanjutan baik
penggalian di bagian tanah di sini diambil ya, untuk dipakai di bagian penimbunan di depan tunnel pertama yang ada di sana. Ya, seperti inilah kondisi yang ada di sore hari ya, menjelang pagelaran atau tes per musim. Tentunya segala sesuatu akan terus dilakukan untuk perbaikan di setiap lini supaya semuanya lebih siap. Ya, di sini nantinya akan ada tribun yang akan dipasang di sisi sebelah kanan kalau kita perhatikan ya dari desain yang ada, maupun untuk pemasangan tribun di bagian sisi kiri di sana di tikungan ke-6 menuju ke-7 kita akan lihat bersama-sama juga ya. Dan pengerjaan juga di sini bisa kita lihat ya, untuk penanaman di bagian sisi depan. Nah, ini ya ditanam supaya lebih siap untuk jenis pohon apa di sana kita belum tahu ya, nanti kita akan turun ke bawah untuk melihat situasinya. Dan di bagian pinggirnya akan ditata sedemikian rupa supaya lebih mantap untuk bagian penghijauannya. Dan di sini di tikungan ke-5 menuju ke-6 ya, pemotongan untuk rumput area. Nah, jadi jawaban teman-teman semua kemarin ya, atau pertanyaan kalian yang sempat bilang bahwa rumput sudah panjang dan saat ini sudah menyampai tikungan ke-5 ya, untuk melakukan pemotongan di bagian rumput area. Dari tikungan ke-17 sudah dilakukan ya, 14 menuju ke-17 sampai tikungan pertama, dan saat ini sudah sampai ke tikungan ke-5 untuk melakukan pemotongan di bagian rumput area yang berada di sisi sebelah kanan trek lintasan ya, supaya rapi dan terlihat lebih indah. Oke, di sini kita beralih ke sisi timur untuk melihat dari jalur bypass dari Bundaran Sunggung menuju ke tikungan ke-16 atau ke zona lintasan sirkuit Mandalika. Nah, modelnya sepertinya dilakukan pengecoran, modelnya tidak diaspal ya. Saat ini pengerjaan masih terus dilakukan pelebaran atau di bagian ruas-ruas jalan maupun di bagian sisi kiri dan kanan untuk penaruhan drainase maupun sebagainya. Ya, begitu juga tribun nanti akan ada di sini ya, di sisi sebelah kiri tikungan ke-6 menuju ke-7 sampai menuju tunnel ke-2. Nah, ini ya untuk jalur menuju ke pantai juga sudah terlihat di sini untuk pemerataan dan pemadatan maupun penaruhan lapisan dasarnya supaya tidak lentur nantinya untuk dilakukan pengaspalan lanjutan atau pengecoran, modelnya sama seperti di jalur tersebut. Nah, di sini kita akan lanjut ke depan untuk melihat di depan sana ya, pengerjaan di sisi kanan juga sudah mulai terlihat di sana untuk pemerataan di bagian penempatan untuk grandstand atau tribun ya, karena nanti akan ada 11 titik ya seperti yang kita ketahui tadi ya, untuk penempatan di bagian grandstand tersebut ya, untuk menyambut dari para penonton yang akan datang di sini untuk menonton balapan. Ya, begitu juga untuk zona tengah ya, akan dilakukan pembersihan secara menyeluruh ya, tapi saat ini masih kita lihat di sana para warga terus melakukan bongkar secara mandiri. Insya Allah di 1-2-3 bulan ke depan atau di bulan Maret semuanya sudah siap untuk bagian-bagian yang ada untuk perlengkapan kita di MotoGP 2022. Ya, di sini seperti yang kita perhatikan bersama-sama ya, sudah siap sekali untuk bagian tengah ini. Dilakukan pemadatan maupun penimbunan di bagian-bagian yang masih agak bawah ya, dilakukan penimbunan tanah supaya semuanya siap. Begitu juga untuk perapian di bagian bawah bukit masih terus dilakukan sampai saat ini supaya siap untuk bagian jalur tersebut. Benar harus padat ya, setelah diratakan seperti itu dipadatkan kembali ya, untuk tidak lentur nantinya, atau di bagian sisi kiri dan kanan untuk jalur tersebut juga akan dilakukan pemasangan untuk material semen nantinya ya, atau beton supaya semuanya lebih mantap, tidak longsor.
Oke, di sini kita sudah berada di tikungan ke-10 seperti yang kita perhatikan di sini ya, untuk pengerjaan lanjutan di bagian sisi Laguna. Seperti yang kita lihat ya, nantinya akan dilakukan untuk penggalian. Nah, nanti untuk bagian Laguna tersebut akan ada sport water ya, seperti planning di awal sebelum dibuat seperti ini ya, untuk bangunan di Pertamina Mandalika International Street Circuit untuk menambah keindahan di bagian sisi sebelah depan ini. Ya, tentunya akan lebih indah nantinya, tetapi kita memerlukan beberapa tahun ke depan ya, supaya lebih siap di segala sektor. Baik pengerjaan saat ini masih difokuskan di bagian sistem drainase maupun trek lintasan, tribun ya, di sisi untuk perlengkapan di zona sirkuit, supaya semuanya terlihat lebih indah dan nantinya akan menjalar ke bagian sisi luar ya. Seperti yang kita ketahui, untuk bagian bukit-bukit tersebut juga akan ditata sedemikian rupa maupun di bagian Laguna, dan bagian-bagian yang ada di sekitaran kawasan sirkuit juga akan berbenah ya, supaya terlihat lebih siap ke depannya. Oke, di sini kita sudah kembali ke tikungan ke-13 menuju ke-14 dan seterusnya. Seperti yang kita lihat tadi ya, untuk pengerjaan lanjutan masih terus dilakukan di bagian sisi kanan trek lurus untuk pemasangan sistem drainase maupun pengerjaan lanjutan di bagian penempatan hood tribun yang akan segera kita saksikan bersama-sama. Ya, di sini di tikungan ke-14 menuju ke-15 untuk bagian drainase semuanya sudah siap sekali ya, sudah fix, tidak ada untuk genangan di sini. Mulai dari tikungan ke-10 sisi kiri menuju ke tikungan ke-15, 16 ini semuanya sudah aman. Ya, begitu juga untuk pengerjaan di bagian jalur provinsi atau jalur Westgate pintu masuk sebelah barat juga masih terus dilakukan. Begitu juga parkir di sisi barat tersebut saat ini masih terus dilakukan untuk perbaikan maupun pengerjaan lanjutan sampai saat ini. Dan di jalur provinsi ya, segera akan dilanjutkan untuk pengerjaan. Begitu juga rumah-rumah yang ada di sekitaran jalur provinsi yang ada di depan sana akan ditata seperti yang kita sampaikan di video kita sebelumnya. Kita sudah sampaikan panjang lebar ya buat kalian semua. Dan pengerjaan lanjutan di bagian pelebaran untuk parkir juga di belakang parkir VIP saat ini sudah mulai terlihat untuk aktivitas alat berat di sana ya. Sudah dilakukan untuk pemerataan maupun pengerjaan lanjutan di bagian sisi drainase yang berada di luar tersebut. Oke, mungkin sampai di sini saja dulu perjumpaan kita di kesempatan hari ini ya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Apabila di narasi yang saya sampaikan kurang pas, mohon koreksinya nanti dan bisa berkomentar di kolom komentar di bawah ini ya. Kita berdiskusi bersama-sama. Ya, untuk itu saya Joni Ahmad mengucapkan matur tampiasi. Sehat selalu buat kalian semua, selalu jaga kesehatan supaya kita bisa menonton balapan MotoGP di tahun 2022 mendatang. Untuk itu, sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.